Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Kami yang ada di Studio Trijaya dan juga Anda yang menonton kami secara langsung di official YouTube iNews. Kembali lagi hadir program satu-satunya yang keren ya. Bukan menurut saya, menurut orang-orang. Viral tapi hoax. Kita beli applause dulu nih buat host kita. Buat narasumber kita yang setia bersama saya, Bang Asnil Bambang Amri. Sehat Bang? Alhamdulillah, apa kabar Bang Gaib? Handphonenya mana? Ada nih disimpan. Masih ada? Masih dong. Dijual dong di Glodok. Kenapa dijual? Enggak, itu plesetan. Oh. Tehnya masih ada. Apa sih bahasa Jawanya? Tehnya masih ada. Bang Anies orang Jawa kan? Orang Jawa, orang Padang ya. Tehnya siono Mas. Oh iya. Tehnya akeh bukan gitu ya? Bukan. Akeh ya, akeh. Tehnya akeh. Ada. Mas. Jadi dol gitu kan, gitu. Ini salah satu yang mau kita bahas di Viral Tapi Hoax. Ada apa terkait dengan Gus ini? Ada yang baru nih, makanya kita akan bahas. Kemudian ada juga pembahasan soal Pak Prabowo dan Titi Soeharto akan kembali menikah. Kemudian ada juga masih dari Prabowo lagi akan menyeret Pak Jokowi ke meja hijau. Kemudian ada soal Apple, bacanya Apple ya? Apple ya. Apple yang akan berinvestasi di Indonesia dengan syarat pekerjanya semua warga Cina. Warga Amerika. Kalau ke Cina mah udah ya. Iya, semuanya warga Amerika. Nah, itu beberapa yang mau kita bahas di Viral Tapi Hoax. Apakah itu memang peristiwa yang ada dan nyata, atau memang hanya buatan dan itu untuk menciptakan keonaran, atau biasa disebut oleh beberapa orang adalah hoax. Bang Asnil yang pertama ya. Ini terkait dengan Gus yang lagi bagus ya. Yang lagi viral, yaitu Miftah Maulana. Ya. Atau disebut dengan Gus. Sebenarnya Gus itu panggilan sembarangan loh ternyata ya. Jadi Gus itu setelah saya baca, itu adalah anak kiai yang dianggap belum waktunya untuk menjadi kiai. Ya. Maka disebut Gus. Gitu. Jadi kalau yang bukan anak kiai nggak bisa disebut Gus. Benar. Ternyata begitu. Jadi kalau Gus Asnil, waduh, itu mesti lihat silsilahnya. Kalau saya kan memang keturunan ke-9 Rojo Brawijoyo. Gitu. Brawijaya. Kemudian saya keturunan juga keturunan ke-12 dari apa sih? Yang Sunda siapa? Yang orang raja yang Sunda siapa namanya? Bukan Sunda Empire. Yang ada harimaunya tuh Siliwangi. Saya turunan ke-12 Prabu Siliwangi. Luar biasa. Berat kan? Dan malah mengaum ini. Dan keturunan ke-30 Sunan Gunung Jati. Wah, banyak banget. Asal tebak aja ini. Itu fakta apa hoax itu? Itu hoax. Oh, itu. Itu hoax. Karena saya bukan orang anak kiai. Ya. Bapak saya cuman orang cowok di Kebumen. Nggak ada keturunan kiai, hanya kakek saya itu guru ngaji. Guru ngaji doang, bukan nggak ada. Gak bisa lah disebut Gus Gaib ya. Nggak punya pesantren, kan biasanya punya pesantren kan. Gitu. Nah, ini setelah kasus viral itu, yang kita tahu sebenarnya si Gus Miftah ini ternyata sering sebenarnya ngomong kayak begitu, bukan yang pertama kali ya. Ya tapi ada aja orang nggak suka tiba-tiba diunggah lagi. Ternyata kan dia mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri apa? Dari utusan. Dari Gus gitu. Bukan. Mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, toleransi dan keagamaan. Nah, kemudian viral lah tuh, saya juga terima bahwa penggantinya adalah Ustadz Adi Hidayat atau Uwah. Nah, ini ramai dan ternyata dapat dukungan juga banyak dari netizen ternyata. Terus ada fotonya gitu. Ada fotonya dia lagi salaman. Nah, bener apa enggak itu foto salaman dia sama Pak Prabowo? Ini silakan. Iya. Kalau saya dapat informasinya ini di beberapa
akun TikTok ya, akun Instagram, dan yang di belakang ini sudah yang kesekian. Yang saya pertama itu ada di akun TikTok, ada maliq.sekian gitu ya. Akun ini yang pertama mengupload dan menyampaikan ada foto Ustadz Uwad dengan Prabowo. Adi Hidayat. Ustadz Uwah dengan Prabowo. Itu memang ada fotonya. Nah, foto ini seolah memang seperti sepakat gitu. Wah, ini loh kayak kasih piagam gitu, seolah ketika orang ngasih sesuatu saya mengasihkan simbolik ke Mas Gaib gitu, seolah itu akan menyerahkan sesuatu apakah itu piagam dan lain-lain. Nah, foto ini dinarasikan kira-kira seperti ini. Resmi Ustadz Adi Hidayat akan menggantikan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden atau staf sus setelah Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Gimana menurut pendapat kalian? Nah, ini sudah di like 2000 sekian, di komentar 645 komentar. Dan komentarnya positif rata-rata ya? Positif. Ada yang alhamdulillahirobbilalamin, Ustadz Adi Hidayat baik dan santun. Alhamdulillah sehat Ustadz, serius Ustadz Hidayat. Ada juga yang bertanya ya, ada video yang enggak atau berita terbarunya di mana ya? Ada yang mempertanyakan gitu, ya. Artinya dia agak ragu nih, skeptis nih. Ini kayaknya screen capture ini enggak asli nih gitu ya. Nah, narasi ini kemudian berkembang kemana-mana. Ada yang mengkloning. Ya, mengkloning, diganti fotonya aja. Diganti fotonya, dikasih narasi baru dan disebarkan. Nah, sampai tadi saya ngecek konfirmasi dengan beberapa media yang sudah mengkonfirmasi ke pihak Dasko. Dasko bilang ya posisi itu sebagai utusan khusus itu bisa diisi bisa tidak gitu. Itu penjelasan Dasko. Jadi membuka peluang bisa diisi oleh pengganti lain gitu kan, selain apakah itu Ustadz Adi Hidayat ataupun yang lain. Nah, kalau dari penjelasan yang Prabowo, tunggu saja. Seperti Prabowo kan seringkali ya kita tunggu saja nanti seperti apa. Nah, Prabowo bilang seperti itu. Nah, muncullah kemudian informasi-informasi ini. Orang kemudian ada foto Ustadz dengan Prabowo, ya udah dikemas informasi ini. Dan kita tahu ya Ustadz Adi Hidayat ini cukup terkenal dan cukup banyak kiprahnya di bidang keagamaan juga mumpuni. Dan pendukungnya juga banyak sekali. Nah, foto dengan Pak Prabowo tuh. Nah, foto ini itu memang kalau saya telusuri ini foto beliau ketika bertemu dengan Prabowo waktu pemilihan 2019. Saya ingat. Jadi Ustadz Adi itu memberikan dukungan ya. Ya, memberikan dukungan. Oh, nggak salah ngasih tasbih juga ya. Ya, ada tasbih dan sorban atau apa ya gitu ya. Sepertinya sorban ini. Nah, di situ Ustadz Adi Hidayat juga menyatakan bahwasannya jika Bapak khianat misalkan terpilih, saya mendukung Bapak, tapi jika Bapak khianat, saya orang yang pertama bersaksi di hadapan Allah katanya. Oke. Itu salah satu penyampaian. Saya ini jadi ya harus merinding. Merinding loh kalau ada ulama yang bilang ke seorang calon presiden waktu itu ya. Kalau Bapak jadi presiden dan Bapak berkhianat, maka dia akan bersaksi di merinding. Ya. Serem loh. Ustadz ini ngomong saya ambil kutip di salah satu media online, dan ini disampaikan ketika Prabowo waktu itu roadshow ya dengan ulama-ulama sebelum Uwah ini dengan UAS Abdul Somad. Ya Abdul Somad. Dia ketemu Abdul Somad, ketemu dengan Uwad dan beberapa tokoh agama lain kan. Dari pakaian Prabowo udah kelihatan waktu itu dia pakai tas, ada saku, ada Bung Karno lah ya. Bung Karno gitu ya. Itu lagi panas-panasnya nih ya, lagi panas-panasnya kayak. Ya, waktu itu kita tahu ya kadal gurun atau kadal gurun, terus kampret, cebong kampret, kadrun dan lain-lain. Karena Pak Prabowo waktu itu didukung oleh PKS kan waktu itu. PKS dan Ormas Islam ya. PAN juga. PAN dan lain-lain. 212 juga. Sebagian kalau nggak salah itu mendukung. Sekarang mereka lagi bingung mau dukung siapa. Ormas itu. Oh iya. Karena presidennya udah Prabowo nih. Udah Prabowo. Ya, berarti memang tuh tahun 2019 ya. Fotonya ini. Jadi foto ini yang kemudian ya sudahlah dinarasikan oleh pendukung beliau ini untuk ya sudah
beliau ini kita ajuin aja lah gitu, dengan cara seperti ini. Berarti kalau Ustadz Hidayat bersaksi akan bersaksi di hadapan Allah buat pemimpin yang berkhianat, saya juga akan bersaksi buat para pejabat yang sudah bilang demi Allah, demi Tuhan, tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan. Kalau mereka melakukan itu, saya akan bersaksi juga di hadapan Allah nanti. Siap. Mantap, Gus Gaib. Karena mereka pakai menggunakan uang negara, uang rakyat. Iya. Kita semua penduduk yang belanja kena PPN mau naikkan, itu bayar gaji mereka gitu kan. Itu gimana kalau jadi pemimpin, semua rakyatnya bersaksi bahwa dia melakukan kebohongan tuh? Kalau menurut, apalagi jika janjinya sampai, aduh berat banget ya. Kalau menurut Kiai siapa gitu, dia bilang itu akan terjadi yang namanya apa ya, saya lupa namanya itu sebutannya, amal itu akan habis nanti. Makin orang yang banyak yang nuntut, makin berkurang, makin berkurang amalnya gitu. Jadi timbangannya udah nggak sesuai. Ya, semoga bagi yang menjabat tetap konsisten dengan sumpahnya yang disampaikan. Makanya saya nggak mau jadi pejabat, komisaris nggak mau sih. Pejabat nggak mau lah, ngeri. Cukup jadi kepala. Iya, cukup jadi kepala. Opini publik aja udah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau diminta nggak tahu juga ya. Kan biasa orang gitu. Belum menjabat kenceng banget begitu. Menjabat. Bro, ini komisaris kosong nih, siap dan gitu. Langsung lupa sama perjuangan yang udah dilakukan. Iya, kan ada yang bilang begini, Bang. Kalau dia berada di seberang akan berbahaya gitu. Mending udah ambil aja. Semoga kita selalu terhindar dari sikap-sikap itu ya. Pendengar Trija juga mudah-mudahan bisa lebih, kalaupun dapat jabatan maka dia harus amanah. Oke, berarti informasi yang menyebutkan bahwa Ustadz Adi Hidayat resmi menggantikan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang toleransi beragama, kita nyatakan hoax ya? Hoax. Oke, jadi kalau sampai sekarang Anda masih beredar atau terima di TikTok, di TikTok terutama ya, yang banyak beredar. Ya, di TikTok. itu menggantikan Miftah itu tidak ada. Jadi belum ada keterangan resmi dari presiden pun ataupun sekretariat kabinet. Biasanya diumumin kalau ada keputusan dari presiden, itu biasanya dirilis di media sosial ya. Ternyata nantinya Pak Prabowo menunjuk Ustadz Adi Hidayat, ya itu pas kebetulan aja. Ya, kebetulan aja. Karena memang Pak Prabowo belum pernah mengumumkan sedikit pun soal ini. Bahkan ada yang demo ya, santri jalanan ya, untuk Pak Prabowo menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Termasuk Pak Sun Haji juga. Iya, Pak Sun Haji justru sambil menangis ya, minta supaya ditolak. Oke. Selanjutnya, nah ini soal memori. Waduh, ini soal ini. CLBK nih. Waduh, ya, kita lama bersih kembali nih. Waduh. Memang banyak netizen setiap ada Pak Prabowo dan Mbak Titi tuh komennya udah jadian lagi. Harapan kayaknya. Iya, jadi sangat berharap itu. Ini sudah pernah kita dibang kan sebelumnya. Udah pernah ya? Iya, ini yang kedua nih berarti ya. Mana Furqan kan lagi sih? Dulu kan ini Furqan gimana nih ya? Iya. Tapi dulu sebelum jadi presiden. Sekarang udah jadi presiden. Okay. Kali aja Mbak Titi udah jadi presiden mau gitu kan. Iya. Dulu anak kepala negara gitu kan. Ya, sekarang jadi mana istri tahu kepala negara gitu kan. Biar ada dia menjadi ketua ikatan istri-istri menteri. Ya kan? Sekarang kan gak ada ketuanya nih. Prabowo dan Titi Soeharto rujuk dan akan menikah di Masjid Atin Taman Mini. Kita tahu Masjid Atin itu masjidnya yang dibangun oleh Pak Harto, dipersembahkan untuk Ibu Tin. Makanya namanya Atin. Walaupun ini nama surat sebenarnya. Nah, ini muncul lagi nih, Nil. Benar. Ini sebelumnya memang pernah kita dibang ya, bahwasannya rujuk antara kita tahu Prabowo dulu dengan Titik itu adalah suami istri, kemudian berpisah dan sampai kemudian mereka juga dari jarak juga berpisah jauh. Waktu itu Prabowo juga ke Yordania ya. Kemudian belakangan kita tahu keduanya sudah menjadi pejabat publik. Yang satu menjadi anggota DPR RI, kemudian yang Prabowo sudah menjadi kepala negara. Nah, dalam hal ini muncul semacam apa ya? Ini kalau saya melihat ya Bang ya,
di media sosial ini ada yang mencoba mendramatisir ya. Kayaknya ada yang ingin kebanyakan nonton film atau gimana saya nggak tahu. Nonton drakor itu kayak ini. Jadi berharap ini bisa dirujuk kembali gitu ya. Nah, kalau saya coba menggali informasi yang ada di sumber-sumber informasi yang sahih gitu ya. Mbak Titi sudah bilang bahwasannya dia dan Prabowo akur-akur aja. Tidak seperti yang berita-berita infotainment lah gitu ya. Penjelasan dari Bu Titi yang ditulis oleh salah satu media online. Kalau keduanya ini mereka hubungannya baik, tidak seperti kita tahu kan banyak di infotainment dua pasangan yang berpisah kemudian ribut, jadi musuhan karena anak, harta warisan atau harta gunung gini gitu. Kayak Baim dan Paula. Langsung cepet nama. Jadi bahkan kawinannya dibikin live. Iya. Aneh kawinannya, perceraiannya terbuka buat media gitu. Nah, kayaknya kebanyakan nonton ini membuat orang mulai terinspirasi. Loh, kayaknya menarik ya ketika kepala negara dengan Bu Titik rujukan lagi dan kita wah itu resepsi yang luar biasa kan itu kalau. Memang menurut Bang Asnil agak aneh kalau kepala negara nggak ada istrinya. Ya nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh ya. Iya. Kalau memutuskan sendiri itu kan hak-hak kita semua, hak warga negara. Asasi kan. Iya, asasi kita. Dan nggak ada di peraturan undang-undang juga bahwa Presiden RI harus mempunyai istri. Iya, itu kan nggak ada kan. Gitu. Mau jomblo mau sebenarnya bebas saja kan. Nah, Mbak Titi sudah jelas menyatakan itu hubungan dia dan mantan suaminya baik-baik saja. Terkait dengan didik anaknya juga baik-baik saja, tidak ada masalah gitu kan. Nah, jadi dia membantah soal rujuk itu. Apalagi Titik selama ini kan maju di DPR sebagai dari Gerindra. Iya, Gerindra ya. Dan ini ada di mana? TikTok juga. Nah, TikTok juga ini. Jadi ini sebenarnya sudah kita di bank sebelumnya sudah kita angkat bahwasanya ini adalah hoax gitu karena nggak ada informasi sahih resmi gitu ya. Karena ketika pejabat negara mau nikah itu administrasinya pasti rumit. Iya, rumit. Iya. Pasti akan diurus karena dia adalah pejabat negara yang akan punya pasangan karena keluarga pejabat negara itu dibiayai juga oleh negara gitu kan. Berarti Mbak Titi sama Pak Prabowo kalau nikahnya di tim berarti dia minta surat pindah nikah berarti. Ya kan yang satu di Hambalang, yang satu di Menteng masih. Oke. Nikah di Taman Mini Cipayung Jakarta Timur. Ya harus. Iya pasti kan. Dan itu pasti rame. Ini nggak ada satu resmi pun. Teman saya juga KUA Jakarta Timur nggak bilang apa-apa ini, biasa aja. Nah pasti rencana jika itu terjadi, pasti rencana itu sudah akan dibicarakan banyak institusi pemerintahan ya. Karena akan menjadi big royal wedding gitu. Atau mungkin khawatir nih nikahnya bawa tangan, diam-diam aja. Jadi nikah agama dulu, baru KUA-nya belakangan. Iya gimana? Kan ada kan kayak ada artis gitu kan? Itu artis ini penegak. Ini adalah simbol negara, Bang. Iya. Mesti disampaikan ke umum ya. Iya. Ini juga informasinya juga yang menarik nih. Ku jemput cintaku di sisa usiaku. Iya, jadi kayak berusaha ada yang mendramatisir ya. Ini seolah-olah kalau jadi ini bisa jadi novel yang menarik. Jadi kalau baca komennya lucu-lucu gitu kan. Dukung ya? Ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan juga. Ini informasinya benar apa enggak sih gitu ya. Tapi Mbak Titi Soeharto masih di usianya juga masih kelihatan segar ya. Iya, perawatannya Bang. Iya. Dan kalau kutipannya yang saya coba bacakan ya, ini dikutip oleh salah satu media Februari 2024 lalu, kira-kira bunyi kayak gini. Enggak usah kok rujuk. Kita nih hubungannya baik, tidak pernah ada perselisihan atau apa. Enggak seperti yang di infotainment. Kalau ada orang bercerai harus berselisih atau ribut. Kita enggak pernah ribut, kita selalu satu suara. Oke. Bang Asnil, Prabowo sama Mbak Titi bercerai kenapa sih? Waduh, itu gimana mencari faktanya itu? Iya. Kali tahu. Biar nggak hoax kita. Iya, tapi agak susah diomongin di sini. Iya. Itu bercerai kan setelah Pak Prabowo ke Jordan kalau nggak salah ya. Nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga bercerai kan pokoknya terpisah aja ya. Nah, pokoknya udah tiba-tiba udah berpisah karena itu pas masa itu kan masih kondisi reformasi ya.
Ya, jadi agak banyak informasi yang kemudian nggak seperti sekarang. Ya. Ketika ada yang cerai sekarang, orang-orang langsung tahu. Rame, ya. Waktu itu mungkin infotainment nggak seperti sekarang ya. Iya, handphone aja siapa yang punya handphone waktu itu? Iya. Walaupun kita ya perjalanan panjang dari Pak Prabowo ya, yang dulu pernah bermasalah tapi ternyata bisa, kalau dalam istilah basket tuh rebound, menjadi pemimpin bangsa. Kita doakan semoga Mbak Titik dan Pak Prabowo tetap lancar karena masih ada anak kan ya, ada Mas Didit ya. Ya, semoga sehat-sehat mereka ya. Ya. Oke, baik teman-teman, informasi bahwa Prabowo dan Titi Soeharto rujuk dan akan menikah di Masjid Atin itu kita nyatakan hoax ya. Oke. Setidaknya sampai sekarang. Di Masjid Atin karena nikahnya di Masjid Al-Falah. Nah, jadi tidak ada informasi sedikit pun soal rujuk dan kembali menikahnya Prabowo dan juga Titi Soeharto di Masjid Atin. Masjid Atin paling adanya nanti bulan Ramadan, kita itikaf di sana ya, karena tempatnya enak. Selanjutnya, ini informasi kembali bukan Pak Prabowo tapi ini dari kabinet dari Pak Prabowo yang paling sering diumumin di media, tentang Budi Ari, Ketua Projo, yang mengancam bongkar rahasia negara bila beliau dipecat. Ya. Kenapa mereka ada informasi ini? Karena terkait dengan Budi Ari dengan kasus judi online di Komdigi yang mengaitkan namanya, karena pada saat itu, kejadian itu beliau masih menjadi menteri ketika dia menjabat sebagai menteri, sehingga dikait-kaitkan dia akan membongkar rahasia negara bila dia dipecat oleh Prabowo Subianto. Kira-kira gitu ini ya? Iya, karena kan Budi Ari sebagai Projo gitu kan memiliki kedekatan dengan pemerintahan 10 tahun terakhir gitu ya. Dan sekarang dia masih menjabat dan kita tahu beberapa waktu lalu beliau ini dikaitkan dengan judi online. Jadi karena beberapa mantan pegawainya di Kominfo itu ditangkap kepolisian terkait dengan judi online. Nah, hal ini membuat banyak publik mempertanyakan sebenarnya. Kalau menurut saya Bang ya, kalau informasinya terang benderang, saya rasa informasi terkait hal ini itu akan minim sekali. Cuman ya memang belum ada informasi seterang-terangnya nih, siapa sih pejabat negara yang terlibat. Karena yang ditangkap polisi baru kelas pemain-pemain kelas 2 lah gitu ya. Masih pegawai-pegawai bawahan. Pejabatnya apakah sudah belum diungkap, ataupun aktor utamanya siapa sih gitu ya. Itu belum diungkap, ini terkait judi online. Nah, ini yang membuat kemudian banyak yang spekulasi Budi ini menyimpan banyak informasi. Seolah-olah dia menyimpan dan diberilah narasi dia punya kartu, jika dia ditangkap dia akan ngember atau disebut dengan melepas semua informasi penting yang dimilikinya. Nah, ini publik bermain di situ. Nah, apakah memang faktanya? Nah, foto ini sebenarnya bukan seperti ini, bukan di Inspirasi TV. Ini adalah foto yang diambil dari salah satu media online, di capture dan dibikinlah narasi ini. Captionnya, berani pecat saya bongkar semua rahasia negara. Dari sisi penulisan saja ini sudah typo. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai sumber ini? Dalam teknis penulisan informasi saja dia sudah salah gitu ya. Nah, informasi ini kemudian mengacu kepada tadi narasi-narasi soal judi online, dia pegang informasi, dan ini ketika saya cari ke informasi sahihnya, baik itu di media online atau pernyataan resmi pemerintahan, dari situs-situs media, situs-situs aparatur hukum, itu nggak ada terkait hal ini. Jadi saya memastikan informasi screen capture yang disampaikan oleh akun Twitter Tommy Shelby ini adalah hoax. Jadi kalau mau baca narasi yang di atas itu kira-kira bunyinya begini. Oh gitu, pantesan Prabowo sampai harus minta pertimbangan khusus
ke Raja Mulyono di Solo. Luar biasa, udah bisa tidur katanya. Jadi ini memang semacam apa ya? Tuduhan aja nih sebenarnya. Karena memang satu sisi kasusnya juga belum terang benderang kan. Nah, seandainya aparat hukum kita membuka ini terang benderang, siapa sih, apakah ada keterlibatan mantan menteri, ini belum kelihatan, belum terang. Sehingga muncullah anasir-anasir sama publik, wah si ini punya senjata, jadi kalau dia ditangkap dia bisa begini gitu ya. Nah, si Anu juga tidak bisa diambil karena punya informasi penting ini. Nah, itu anasir itu yang muncul di publik karena kasus ini nggak terang benderang menurut saya, Bang ya. Tapi ini hoax. Jadi sebenarnya pembuat ini mengambil clue sendiri aja dia bahwa harusnya Budi Ari ini dipecat. Tapi kenapa nggak dipecat? Mungkin dia punya rahasia. Benar. Gitu kan? Itu kan opini ya. Opini sebenarnya. Karena informasi yang beredar di publik soal kasus yang selalu dikaitkan Budi Ari itu nggak clear kan. Ya. Walaupun Budi Ari tidak pernah bicara ini kan. Nggak pernah. Nggak ada. Saya coba cari data informasi sahihnya dari media-media terverifikasi itu nggak ada. Ini berarti di Twitter ya? Di Twitter berarti ya? Di X. Banyak yang lihat. Banyak Bang, ini yang nonton aja kan, ini kan kayak 1,2 juta tayangan yang nonton ya? Dan yang retweet 4.000, yang komen 1.000. Ya begitulah. Ya. Oke. Dan ini dampaknya luar biasa kan, kasihan. Ya terlepas salah atau tidak itu kan aparat hukum membuktikan. Tapi soal pembuktian dia melakukan punya informasi itu kan kita kan nggak berhak kan untuk menyebut wah gara-gara ini dia melakukan ini gitu. Itu kan sepenuhnya dari aparatur hukum kan. Oke teman-teman, jadi memang kasus Komdigi ini baru sampai Cecemere ya. Baru sampai Cecemere, orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang namanya? Sudah dinyatakan sebagai aktor utama belum? Belum. Dia cuman yang mengelola bertanggung jawab terhadap ini di lock, di down atau apa, cuma itu doang. Cuman atasannya dia tuh siapa? Nah itu belum. Nah itu ya kita berharap clear ya. Jadi agar anasir-anasir ini menuduh siapa itu nggak terjadi di publik. Ada beberapa orang bilang kasus judi online ini atau judi online ini akan hilang dari negeri ini kalau kasus Kominfo bisa terungkap sampai ke akar-akarnya. Ya. Kalau hanya sampai siapa nama itu ya, inisialnya, pokoknya sampai dia doang, Deden atau siapalah itu inisial T, itu berarti memang tidak ada keinginan buat siapapun untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan menurut saya nih, menurut salah seorang pengamat ya. Sama kayak kasus Jarod Richard. Kalau ingin korupsi di Mahkamah Agung atau di lembaga peradilan itu bisa diberantas, maka kasus Jarod Richard itu yang uangnya ditemukan sampai 1 triliun itu bisa dibuka semuanya. Kalau cuma sampai si Jarod ini, ya sudah, berarti memang tidak ada keinginan untuk memberantas korupsi. Wow. Kira-kira begitu ya kesimpulannya ya. Tapi kesimpulan yang penting bahwa informasi bahwa Budi Ari mengancam akan membongkar rahasia negara kalau dipecat oleh Prabowo, kita nyatakan hoax ya. Nyatakan hoax. Karena Budi Ari tidak pernah mengatakan seperti itu. Iya, dan ini statusnya ini kan typo banget ya, masih Menteri Kominfo. Salah lagi masih. Salah lagi. Budi Ari sama Menteri Koperasi. Menteri Koperasi. Ngurusin koperasi dia sekarang. Oke. Selanjutnya kembali ke Pak Prabowo. Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Iya. Meja hijau itu bukan meja hijau kondangan ya. Ini meja hijau maksudnya meja pengadilan. Kenapa pengadilan mejanya hijau nih? Iya ya. Hijau kan? Iya. Kenapa nggak merah gitu? Iya. Ya? Kenapa nggak biru gitu? Biru. Kenapa dia harus hijau? Green screen. Ya. Jadi bisa diatur ya. Bisa diatur. Bisa diatur. Kalau kita bikin podcast itu kan green screen. Ya.
Itu bisa diatur tuh. Mau backgroundnya hotel, bisa dirubah bisa dirubah, mau backgroundnya gudang, background belakangnya bank gitu. Makanya di pengadilan hijau. Iya. Bisa diatur. Mau 5 tahun, 3 tahun, atau mau free. Ya, janganlah. Kira-kira begitu. Nah ini informasi ada di mana nih? Sebenarnya padahal Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu mesra terus loh. Kemarin baru makan nasi goreng. Yang saya tahu Prabowo berhasil membawa Jokowi ke meja putih. Iya, ini buktinya nih, makan berdua. Oh iya. Mereka Prabowo sukses membawa Jokowi ke meja putih di Kartanegara. Di Kartanegara, di depan foto Jenderal Sudirman. Iya. Itu berhasil emang, bukan meja hijau, salah ini. Iya. Meja putih itu ada maknanya kali ya. Nah, kenapa harus putih? Suci. Bersih. Jadi dia pengen memulai babak baru. Amin. Iya kan? Pak Jokowi udahlah, kita lupain masa-masa lalu, ini kita kembali ke kesucian. Kita mulai dari karena putih 0 nih. Kita mulai dari 0. Kayak petugas SCBU dong. Putih kan bisa ditulis kamu gambar apa gitu kan. Ya. Nah, tapi ini sampai sekarang pertemuan Jokowi sama Prabowo itu nggak tahu loh ngebahas apa. Ayo. Bahas apa ayo? Ayo. Bahas apa? Kenapa di Kertanegara? Kenapa nggak di istana? Karena itu mungkin urusan pribadi. Oh iya. Atau memang ada ya nggak tahu ya. Iya. Agak gimana gitu. Jadi kalau yang terkait ini ada informasi di YouTube menyebutkan Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Ya. Nah yang jelas 3 hari yang lalu Prabowo dan Jokowi bertemu di Kertanegara dan masih senyum-senyum gitu ya. Ya. Nah informasi ini kalau berdasarkan logika kita ya agak sulit dicerna gitu karena terlihat akur-akur saja, bahkan di media sosial Prabowo juga menyampaikan itu. Gitu. Nah, saya kemudian dari YouTube ya, muncul di YouTube. Saya coba lihat YouTube-nya. Ini YouTube-nya bukan dari YouTube resmi dan channel YouTube-nya pernah kita angkat dulu sebelum ini. Itu channel ini sering menyampaikan hoax. Nama channelnya Aswaja ya. Oh Aswaja. Sebentar. Iya Aswaja kayaknya. Aswaja. Dan ketika saya masuk ke videonya, sama ini juga ngambil video orang lain juga, bukan video miliknya Aswaja ini juga. Ya. Dia ngambil video dari Refli Harun gitu. Dan video itu tayang di channelnya Refli Harun, diambil, di cloning dan ditayangkan di channel Aswaja ini. Dan dikasih narasi atau caption di bawah video itu bahwasannya ini adalah Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Sementara informasi yang kita lihat di isi video itu soal Refli Harun bilang retak perlawan Jokowi ngamuk ke Prabowo malah balik diancam perlawanan siapa yang berkuasa. Jadi ini isinya itu terkait dengan ketika Jokowi mengomentari ada ketua partai yang kampanye. Oke, iya. Jadi berdasarkan menurut Jokowi ada undang-undangnya, jadi tidak ada masalah bagi ketua partai seperti Prabowo untuk kampanye. Nah itu isi videonya. Selebihnya Refli Harun bercerita seperti biasa, membacakan media-media yang ada, yang nyeleneh gitu ya. Dan dibacakan oleh Refli Harun. Dan ini yang diambil oleh Aswaja ini dan dikasih. Nah ini Prabowo ingin kepala daerah didukung Jokowi kalah gitu. Ini yang dibacain berita yang dibacain oleh Refli Harun gitu dalam video tersebut. Tapi dikasih narasi oleh Aswaja ini, Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Jadi antara video dan judul video itu tidak nyambung. Tapi memang masyarakat mulai melihat kenapa kok Pak Jokowi sering banget ketemu Pak Prabowo gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman terakhir kayak ketika Bu Mega jadi presiden, terus bersaing dengan Pak SBY menang jadi presiden, nggak pernah mereka ketemuan. Satu. Begitu juga pada saat Pak SBY Jokowi cuman sekali makan nasi goreng di istana, setelah itu mereka nggak pernah ketemuan lagi. Tapi kalau yang ini nih sering banget Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi pengen ketemu sama Prabowo ya pasti. Presiden itu kan pasif ya. Yang pasti minta kan Pak
Jokowi ya. Kenapa itu, Bang? Hah? Kenapa itu, Bang? Kangen kayaknya. Kayak misalkan Pak Prabowo kan ke Solo. Solo ya. Oh mungkin ini saling berbalas kunjungan. Cuman bedanya kalau yang waktu itu di Solo didampingi sama Gibran. Kalau yang ini cuma berdua aja. Ya, ada apa ini ya? Iya. Pasti ada apa-apa. Pasti ada sesuatu. Iya. Karena 2 hari setelah itu tiba-tiba Pak Prabowo umumin bahwa akan berdinas di IKN pada tahun 2028. Nggak tahu ada hubungan apa enggak. Iya. Kita nggak tahu. Tapi masjid IKN lagi dibangun kayaknya. Akan menggantikan Masjid Istiqlal. Wow, berarti lebih megah berarti ya? Iya, lebih megah pastinya. Nah, ini Aswaja ini ada di YouTube ya? Di channel YouTube ya. Sampai sekarang Aswaja tuh masih nggak di take down ya? Nggak ada. Subscribernya malah nambah terus, 437.000 subscriber. Apalagi ini pakai bawa Aswaja lagi ya. Kajian Aswaja nama channelnya. Ini buat teman-teman yang mengelola akun YouTube Kajian Aswaja, namakan kajian. Ya kajiannya yang berbau-bau agama aja, yang benar-benar Aswaja. Yang gitu. Aswaja gitu. Bagaimana cara kita sholat menurut Rasulullah, bagaimana cara kita bersama orang tua, bagaimana puasa, bagaimana mengurus anak. Kajiannya kan kajian hoax. Ini judulnya malah geger, baru bocor malam ini. Prabowo tak segan-segan. Jadi Anda ini dosanya 2, 1 dosa bikin hoax, 1 dosa bawa-bawa Aswaja. Tambah lagi dia ngambil copyright. Iya, belum lagi Anda mengambil copyright, namanya mencuri. Orang bikin video itu ada ininya, ada biayanya. Datang ke lokasi, bayar kameramen, sewa alat, terus pakai kaset, pakai terus data gitu. Anda ngambil dengan seenaknya tanpa izin pemiliknya. Nah, berarti Anda udah 3 nih dosanya. 1 bikin hoax, 2 mengambil barang curian walaupun barang itu berupa video. Ketiga, Anda bawa-bawa nama Aswaja yang merupakan nama yang harusnya tidak menyebarkan kebohongan, gitu kan? Ya. Jadi Anda dapat 3 nih. Berarti kalau dapat 3 tuh kalau dikubur, 1 kuburannya nggak muat, 2 keluar air. Gara-gara sering bikin konten hoax, kayak film Indosiar. Azab. Yang nonton banyak nih. Banyak nih, Bang. 6.800 baru 11 hari. Baru 11 hari upload, 6.800. Like 142, yang komen 36. Oh. Sebenarnya dosanya ada 4. Dosa jariah. Jadi orang yang kena hoax mengirim lagi videonya. Nggak habis-habis dosanya tuh. Nah ini komennya yang lucu-lucu ya. Ada yang percaya lah ya. Pak Prabowo harus tegas. Kalau Mulyono melanggar aturan harus diadili, termasuk anak-anaknya gitu kan. Percaya dengan informasi ini. Padahal yang ngomong di dalam bukan ngomong soal itu gitu ya. Iya. Pokoknya Anda wajib curiga kalau ada YouTube yang videonya burem. 3 cuman ngambil dari potongan-potongan berita di media online, terus bombastis isinya. Dahsyat, geger, Masya Allah, luar biasa, gila, apalah pokoknya kalimat-kalimat itu. Karena di media massa yang mainstream nggak ada kalimat bikin judul begitu. Iya. Gitu, nggak ada. Bukan kaidah jurnalistik. Iya. Jadi kalau kaidah jurnalistik itu memberikan fakta saja, tapi tidak beropini. Kalau dahsyat, luar biasa, itu kan opini dari penulisnya. Gitu. Yang bilang dahsyat itu biar Anda yang baca, bukan mereka yang bikin kontennya. Yang bikin konten itu tidak berhak menilai. Gitu ya? Ya. Mungkin sampai berapa episode lagi kita Aswaja masih ada ya? Ya semoga besok janganlah. Iya, ini bukannya kita tidak memberikan kebebasan orang membuat konten ya. Tapi kalau konten Anda itu hoax dan merusak kerukunan, membuat perpecahan, kebohongan, maka Anda wajib untuk di take down sebenarnya gitu. Negara harus, kita kan nggak punya kewenangan ya. Yang punya kewenangan tuh Komdigi ya. Kita hanya melihat informasi ini salah ya sudah kita coba luruskan, ini informasi nggak benar nih gitu. Ya benar-benar. Anda bikin judul sembarangan, isinya sembarangan juga gitu, nggak berbeda dengan judulnya. Ya nanti kita bisa undang orang Komdigi lah ya, atau Dirjen IKP yang baru nanti ya, atau yang PLT biar dia bisa lihat langsung. Oke.
Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau, ternyata kan hoax ya. Oke. Yang benar, Pak Prabowo berhasil membawa Pak Jokowi ke meja putih untuk makan bersama di Kartanegara. Selanjutnya ini dari olahraga terkait beredar foto Bang Erick Thohir bersama dengan striker timnas Jepang yang resmi menjadi amunisi baru Indonesia. Wow. Kalau olahraga nih masuk ke asal Bang ya. Aduh. Dan kalau sebelumnya kita banyak menemukan hoax tentang kesehatan ya di zaman COVID. Nah sekarang itu hoaxnya banyak terkait dengan olahraga, terutama bola. Nah ini yang terbaru nih, foto bareng Erick Thohir, striker timnas Jepang resmi jadi amunisi baru Indonesia. Ini menarik karena memang strikernya ini terkenal itu ya populer dan memang dari sisi tampang juga kayak Korea ya mukanya. Muka Korea dan banyak menjadi idola anak muda kan, anak mudi khususnya. Nah namanya yaitu Ayase Ueda. Nah dan ada foto Erick Thohir dengan mukanya Ayase Ioda tapi badannya enggak gitu ya. Jadi ini adalah setelah kita periksa, ini adalah bukan dia, tapi namanya itu namanya apa namanya? Bukan yang jelas bukan Ayase Ioda. Foto ini memang ada di posting di akun IG-nya Erick Thohir. Nah namanya itu adalah Dion Mark. Dia dari pemain berdarah Indonesia. Asal? Dion Mark ini di sini nggak disebutin mana nih. Tapi bukan Ayase Ueda ya, bukan ya? Bukan dari Jepang. Tapi walaupun mukanya muka Jepang ya, kelihatannya ya. Dirubah Bang, ini kelihatan kan sebenarnya. Oh iya. Putih dan lehernya itu agak kuning sebenarnya. Oh ya, badannya putih, lehernya kuning ya? Iya, di mukanya itu kelihatan putih kan, lehernya agak kuningan. Nah foto aslinya seperti ini nih Bang. Dion Mark ini 3 minggu yang lalu diposting oleh di akun Erick Thohir yang aslinya. Dion Mark mana itu? Dion Mark ya, coba saya cek ya Dion Mark. Ternyata orang darah bule Indonesia ya? Dia akan memperkuat timnas Indonesia U20 dan juga timnas senior. Dia bersama tim Gaipen dan Dion Mark. Usia 19 tahun. Tim Gaipen. Timnya? Tim Gaipen bukan Dion Mark. Ada 2 orang di foto ini. Ya. Dion Mark ini pemain yang akan dinaturalisasi sama Erick Thohir ya? Iya. Dia Tim Gaipen namanya, Tim Gaipen. Sorry, ini fotonya Tim Gaipen aslinya. Oh aslinya. Ada 2 foto di akun itu. Ini namanya Tim Gaipen yang akan dinaturalisasi, akan jadi pemain U20 dan juga timnas senior. Tim Gaipen. Oh. Ini nama lengkap Tim Hendry Victor Gaipen, lahir dari FCMN Oldenzaal, Belanda. Oh iya. 2005 lahirnya, ibunya dari keturunan dari Indonesia. Ganteng juga Tim Gaipen. Nah, mukanya ini itu yang kemudian dimasukin ditaruh mukanya si Ayase Ueda, badannya enggak. Nah dikasih narasi setelah Salaman pasti akan jadi main merumput lah gitu ya bersama Garuda. Ternyata wah banyak yang percaya sih. Tapi ada juga yang enggak, langsung dibantah. Jadi naturalisasi dari Indonesia itu bukan naturalisasi yang seperti negara lain, mengambil orang asing kemudian dijadikan warga negara. Kalau naturalisasi Indonesia itu mereka tuh sebagian besar itu adalah orang yang punya keturunan Indonesia, entah itu neneknya, entah itu orang tuanya, gitu. Jadi dia orang tuanya pernah tinggal di Indonesia, terus menikah, terus punya anak, terus punya anak lagi, dan anak itu adalah pemain kayak si Orat Mangun, kan, Reknar, tuh, Tom Haye itu dari Maluku tuh rata-rata keluarganya, gitu. Ini dari muka mirip-mirip dong tuh. Mirip. Ini hoaxnya, ini yang aslinya. Oh iya. Ini pakai AI ini atau pakai apa nih? Pakai ini. Kayaknya pakai Photoshop. Pakai Photoshop ya. Pakai Photoshop, ganti latarnya udah. Sebenarnya nih sini orang iseng aja ya. Ya lucu-lucuan sih maksudnya. Bikin apa namanya hiburan aja. Tapi kasihan yang
yang mengidolakan si Ayase ini. Ya, disangkanya beneran ya. Ya, beneran. Jadi ini tidak hanya di Facebook, tidak hanya diposting oleh Yuan Safra Senli ini aja, tapi di YouTube juga ada. Saya ketemu juga videonya, Bang. Ketemu videonya dan dia ngomong Jepang ya, tapi ditranslate tapi bahasa Indonesia dan salah gitu ya. Dan di bahasa Indonesia kan seolah-olah dia saya memiliki hubungan dengan Indonesia. Selalu tidak kompak di Jawa Timur. Sekarang kali. Nih. Karena memang selain Belanda, Jepang kan jajah Indonesia juga ya. Iya. Ayo, ngertiin nggak? Ya. Ya. Ngerti nggak? Ya. Ngerti. Selain nonton film Korea, saya juga suka nonton film Jepang. Jadi film yang lucu-lucu ada. Dia suka film lucu dia. Iya. Udah beda lagi kan artinya kan. Nah, saya yang bikin hoax ini ada di Spot News gitu ya. Ini tayang di mungkin ada akun yang sebenarnya dia tidak tahu bahwa ini hoax ya. Jadi dia karena kalau dia nggak teliti kan gambarnya, wajahnya. Karena siapapun mungkin kalau cuma sekilas gini nggak akan ngerti bahwa ini adalah Photoshop sebenarnya. Gitu. Ya walaupun memang Jepang pernah jajah kita. Selain Jepang, Belanda, Portugis juga pernah jajah kita. Portugal ya. Berarti jangan Ronaldo masih punya keturunan tuh di Ambon ya. Iya, bisa dicek DNA-nya. Bisa dicek tuh. Ronaldo udah ada sih, Ronaldo Kuate. Oh, Kuate. Oh, kemarin main ya? Mainnya nggak jelas. Bagus juga lah sebagai sebuah tontonan. Masih jet lag kayak dia. Udah 2 tahun kan absen kan. Cuman bener-bener nggak jelas main Ronaldo Kuate itu. Lagi menyesuaikan. Ya, kita coba support ya nanti ya. Hari Kamis main lagi ya. Oke. Baik teman-teman, foto Erick Thohir bersama striker Jepang Ayase Ueda resmi masuk amunisi baru timnas Indonesia. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Maeda adanya ini penyanyi yang sama Reza tuh. Aku dan kamu takkan tahu, gitu kan ada ya? Mayase Ueda, kau juga nama itu, yang sama ya? Reza. Itu tahun berapa bang? Belum lahir, belum lahir antum. Dulu Reza masih muda. Sekarang masih muda juga. Sekarang masih muda juga. Sebelum ketemu Agatot. Dulu mulai rusak ketemu Agatot tuh. Gatot Brajamusti. Padepokan. Ya, Padepokan. Yang ditangkap polisi gara-gara ternyata nyabu. Oke. Almarhum udah meninggal. Ya. Nggak usah kita omongin lah ya. Tapi kita selalu ingat apa yang dilakukan. Apple mau investasi ke RI kalau seluruh pekerjanya warga AS. Jadi memang kasus Apple ini cukup seru karena pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menolak Apple berapa sih itu yang ditolak? 16 untuk beredar di Indonesia. Kenapa? Karena pasar tertingginya ada di Indonesia, tapi investasinya di Vietnam. Ya. Pabriknya di Vietnam. Nah, Kementerian Perindustrian melalui Agus Gumiwang Kartasasmita menolak kecuali kalau lu berinvestasi punya pabrik di sini dengan nilai investasi yang sama kayak Vietnam. Ya. Kalau cuma jadi jualan sini nggak usah. Terus pemerintah mengumumkan kalau ada Apple 16 yang dipakai oleh orang Indonesia di sini, artinya itu Apple ilegal dan bisa ditangkap. Kemudian Apple mulai grogi juga nih. Mulai grogi, akhirnya dia nawarin investasinya ditambah. Ya. Tapi tetap jauh daripada Vietnam. Nah, sampai sekarang belum ada solusinya. Dan Apple pun nggak merasa bahwa Indonesia penting. Makin bete juga Indonesia kan, padahal pasar terbesarnya ada di kita. Kalau ada iPhone kemarin aja yang sebelumnya orang antri di mall ya untuk dapetin Apple. Nah sekarang tiba-tiba ada informasi mereka mau berinvestasi besar asal pekerjanya adalah warga Amerika Serikat. Ini informasi ada di mana Nil? Baik, ini muncul di beberapa TikTok ya, di TikTok
ada satu TikTok, ini saya kaget juga, yang like itu 289.000. Luar biasa kan, 289.000. Ini yang like, dan di sini menjelaskan bahwasannya narasi yang dibangun ya, fakta sejarah, Apple perusahaan Amerika ingin investasi di Indonesia tapi dengan syarat tidak bayar pajak selama 50 tahun dan hanya ingin mempekerjakan warga Amerika. Boom. Prabowo Subianto menentang dan melarang Apple menjual iPhone 16 karena sangat merugikan negara. Berita ini menjadi sorotan media luar dan di semua e-commerce sudah memberikan notifikasi atas pelarangan tersebut. Perwira De Talvos saja ditampar hingga tersungkur, apalagi hanya sekelas perusahaan Apple. Jadi ini semacam merangkum informasi yang beredar, kemudian disampaikan di caption ataupun di screenshot yang ditayangkan di sini. Nah, namun ketika kita cek informasi terkait dengan tidak bayar pajak 50 tahun dan hanya mempekerjakan warga Amerika, itu saya coba cari tadi informasinya, sampai barusan saya juga cari lagi pernyataan, mana tahu ada pernyataan resmi yang tertuang, baik itu dari media sosialnya Apple ataupun di pemerintahan. Biasanya pemerintah juga mengumumkan jika ada investasi. Kemudian juga di situs Apple juga belum ada informasi terkait rencana investasi itu, apalagi menyebut hanya mempekerjakan warga Amerika aja. Jadi di paragraf pertama itu benar total informasinya tidak terverifikasi. Jadi bisa disimpulkan itu adalah hoax gitu ya. Nah, terkait dengan menentang penjualan iPhone 16 itu memang terkonfirmasi pemerintah melarang itu gitu ya. Jadi kalau jika ada iPhone 16 masuk di bea cukai itu otomatis ditolak. Ditolak gitu ya. Nah, dan pemerintah sudah mencatatkan itu, sudah mengumumkan secara resmi iPhone 16 sampai sekarang statusnya masih ilegal di Indonesia. Sehingga emailnya bisa diblokir kalau ketahuan oleh negara. Kalau ketahuan ya Bang ya. Oke. Kalau ketahuan dan terdeteksi gitu kan. Kan dulu kan pernah juga email yang tiba-tiba banyak email yang enggak terdaftar. Yang seharusnya tidak terdaftar tetapi bisa dipakai. Nah, itu penyelundupan kalau itu pasti. Nah, itu terjadi. Nah, terkait dengan sampai sekarang kepastiannya ya kita tunggu nih. Apple mau investasi atau tidak, karena desakan dari DPR juga sudah mulai bersuara juga. Jadi buat informasi aja ya, Apple itu berinvestasi di Vietnam 15,84 miliar atau setara 256,79 triliun. Wow. Ini duit ini. Investasi ini telah menciptakan 200.000 lapangan kerja. Bayangin. Sementara pasarnya di Indonesia itu yang tertinggi di dunia. Kalau di Indonesia investasinya Apple hanya menawarkan 1,6 triliun. Wow. Kemarin sempat dia mau naikin jadi 50 T. Tapi itu tetap masih jauh. Vietnam 267 T. Nah, Indonesia akhirnya menolak karena pengen supaya Apple juga menjadikan Indonesia sebagai pusat pembangunan dan pengembangan produksi komponen aksesoris gadget, melanjutkan program Apple Academy yang udah dibangun. Ya. Itu yang tapi memang nggak adil juga sih Bang, karena brand-brand lain itu sudah menaikkan TKDN-nya juga kan. Ya benar. Nah, ini kenapa Vietnam menjadi pilihan dari Apple selain urusan investasi iklimnya juga bagus. Ya. Aturan hukumnya nggak berubah-berubah. Oke, ya benar. Jadi nggak ada tuh menteri tiba-tiba ngomong subsidi BBM tidak diperuntukkan untuk Gojek. Ya. Ngomong nih menterinya. Ya. Tiba-tiba sama ketua dennya Gojek boleh pakai BBM subsidi. Nggak pernah meeting apa nih orang berdua. Terus ada lagi tuh yang merevisi kebijakan impor ekspor itu 3 bulan doang berlaku, ganti lagi kebijakan. Kebijakan impor dibolehkan tiba-tiba dilarang, kemudian dilarang tiba-tiba dibolehkan. Di negara yang ingin investasinya itu maju berkembang, nggak ada kebijakan, istilah kalau di kita dulu manajemen bayi bersin. Apa itu? Impor gitu. Terus tiba-tiba dia habis makan sate atau makan asinan muncul lagi, batalin gitu. Jadi bisa tiba-tiba impor, bisa tiba-tiba berhenti.
itu yang bikin akhirnya banyak beberapa investor mengalihkannya ke Vietnam. Dan termasuk soal itu juga kan, soal proses perizinan katanya. Oh iya. Mereka memerlukan itu juga. Iya. Di Vietnam itu satu pintu benar-benar satu pintu. Kalau di Indonesia satu pintu juga, tapi jendelanya banyak. Oh. Mejanya banyak nggak? Meja satu, meja jendelanya yang banyak. Gitu. Jendelanya banyak, belum lubang tikusnya. Bawah mejanya juga. Bawah meja juga, bawah meja gitu. Itu yang bikin akhirnya ya ini jadi otor ketik juga buat kita sih sebenarnya. Di Vietnam mejanya nggak ada bawahnya kali ya. Jadi ditutup gitu aja nggak bawahnya. Kalau di sini kan kita mejanya ada bawahnya. Iya. Itu yang ribet. Udah mejanya ada bawahnya, ruangannya tertutup. Tertutup ruangannya. Makanya kalau ada perusahaan yang ruangannya ketutup-tutup gitu. Ya. Kayak di lembaga itu ketutup semuanya kan. Ya pasti ada sesuatu. Sekarang tuh eranya udah terbuka. Jadi mejanya itu kelihatan, semua orang bisa lihat. Kalaupun dikacain, kacanya tuh terang. Terang gitu ya. Jadi nggak ada orang ujuk-ujuk masuk gitu. Jadi berhati-hatilah buat kita kalau datang ke suatu perusahaan yang semuanya tertutup. Ke perusahaan, ke lembaga. Nah, jadi ini kan pendukung Prabowo juga ya. Karena ada kalimat iya, kan seperti sebelumnya kita sampaikan, ketika ada calon pemimpinnya terpilih, itu ada keinginan dari dia, calon pemimpinnya ini mengerjakan apa yang dia inginkan. Heroik sekali. Heroik. Ya. Apapun keputusan pemerintah untuk menolak Apple karena memang jomplang, kita hargai ya. Tapi semangat itu oke. Kalau ada informasi bohong yang berkelindan di situ, ya kita nyatakan hoax juga. Itu bahwa tidak ada keinginan buat Amerika bahwa boleh asal ada pekerja Amerika, ya kita juga nggak mau lah. Tujuan Apple berinvestasi kan tujuannya supaya kita buka lapangan kerja kan. Buat apa kalau dia investasi tapi pekerjanya dari sana semua. Ada tuh negara tuh di Afrika tuh. Mana tuh saya lupa. Dia buka batu bara, nikel, tapi pekerjaannya semua dari Cina. Oh gitu. Ada tuh. Konoha apa Afrika? Bukan, Afrika, Sierra Leone atau mana gitu. Sierra Leone, mana lagi tuh? Zambia, Konoha. Asik juga. Dia semua dari Cina semua, aduh. Untung di kita nggak gitu ya. Enggak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak. Semoga enggak. Enggak. Iya, kita mudah-mudahan lah ya, kita lebih bijak dalam investasi masuk tapi pekerjaannya orang Indonesia. Gitu. Kalau pekerjaannya orang asing juga ya pajaknya buat negara. Terus upetinya buat oknum pejabat. Terus saya dapat apa? Dapat kerusakan lingkungannya doang. Aduh, udahlah jangan dibahas ini. Bahaya nih, ngeri. Sedap ini. Apalagi kalau ada pejabat yang ternyata punya perusahaan tambang kan. Wah. Bingung dia nih, bingung kan? Siapa tuh, Bang? Ada. Misalkan Menhub bilang ini ada temuan anak buahnya nih, ada temuan nih, ada perusahaan tambang di hutan dan merusak ekologi. Kata menteri sini lihat punya siapa nih, dicek. Ya bang saya nih. Baik-baik aja ngomongnya. Itulah makanya pengusaha nggak boleh jadi pejabat karena bisa jadi konflik of interest ya. Gitu kan ya? Iya, bias jadinya kan. Oke. Jadi informasi bahwa Apple mau berinvestasi dengan jumlah dana sesuai keinginan Indonesia asal warga negara Amerika dipekerjakan, kita nyatakan hoax ya. Oke. Sampai sekarang Menteri Perindustrian maupun Indonesia tetap menolak investasi Apple kalau jumlahnya tidak seperti jumlah yang diterima oleh Vietnam dan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan gadgetnya Apple. Kalau itu nggak dilakukan, pemerintah Indonesia juga tetap akan menolak. Ya. Kecuali kalau Apple ketemu sama Donald Trump, minta tolong, kasih tahu dong Indonesia, Donald Trump datang ketemu Pak Prabowo, kemudian nego-nego bisnis jangka panjang, itu bisa terjadi. Ini ada informasi baru nih. Pemerintah minta Apple menanamkan modal senilai 1 miliar US atau setara 15,9 triliun. Ini informasi terbaru. Terbaru ya. Walaupun masih jauh dari Vietnam ya. Tapi kalau cuma 1,6 T mah
kecil aja. Iya. Pakai pick aja lebih dari itu. Iya, benar. Pick 1, pick 2, pick 3 sampai pick 11. Pick 11. Oke, kalau Anda pengen dilewati pick, kali ada rumah kita dilewati pick kan lumayan. Pantai Indah Kalibata. Pantai Indah Kampung Melayu. Kampung Melayu. Selamat sore Pak Aguan. Oke, makasih, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Gaib. Semoga sehat terus. Demikian teman-teman Viral Tapi Hoax edisi kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Jangan lupa tetap berhati-hati, waspada, dan mengecek setiap informasi yang Anda terima benar atau tidaknya. Kalau Anda tidak yakin, jangan Anda share. Anda bisa bertanya ke kami di tim Viral Tapi Hoax yang makin dicintai dan jadi obrolan di banyak tempat. Saya Gaib Murtu Sigit, sampai jumpa minggu depan. Salam Viral Tapi Hoax.